Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 LPK UIN Saisu Purwokerto. Kenalkan, nama saya Zainal Mutakin SPDI. Saya mengajar di MI NU 01 Suradadi, Kecamatan Suradi, Kabupaten Tegal. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Mata pelajaran yang akan saya ajarkan pada hari ini adalah pelajaran fikih dengan materi manfaat zakat fitrah untuk kelas 5. Berikut adalah video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran berikutnya dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat dipertemukan kembali dengan Pak Guru untuk belajar bersama dalam mata pelajaran fikih. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dulu dengan pembacaan doa. Untuk memimpin doa, Pak Guru minta untuk ketua kelas agar bisa memimpin doa. Perhatian teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, siap. Berdoa mulai. Untuk ketua kelas dapat kembali ke tempat. Persiapan kalian, Pak Guru mau bertanya dan mau mengecek tentang kerapian kalian semuanya. Coba dicek untuk pakaiannya. Sudah rapi semua? Kemudian untuk hari ini coba silakan kamu lihat ke kanan kiri. Untuk teman kamu apakah sudah hadir semua? Ya, kalian semua ya. Ya, baik. Untuk selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita bersama-sama untuk bersama berdiri untuk menyanyikan lagu Jalan Ramadan. Semuanya untuk siap berdiri.
Untuk selanjutnya ya, baiklah untuk hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi fikih. Tapi sebelumnya kita akan mengingat kembali materi yang kemarin. Untuk materi yang kemarin kita membahas materi tentang sedekah. Sedekah. Materi tentang sedekah. Coba siapa yang tahu apa itu sedekah? Sedekah adalah memberi bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta yang lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap untuk Allah SWT. Ya, itu pengertian dari sedekah ya, memberi pertolongan atau bantuan kepada orang lain yang tanpa mengharap imbalan dari seseorang, yang kita hanya mengharap itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukum sedekah sendiri adalah sunnah muakkad ya. Sedekah itu bentuknya bermacam-macam, tidak cuma bentuk harta tapi juga bentuk tenaga, pikiran ya, dan perbuatan. Yaitu sekilas tentang masalah materi tentang sedekah. Baik, untuk persiapan karena kita nanti materinya akan membahas materi yang lain sebagai bahan untuk menguji tentang pengetahuan kalian. Pak Guru sudah menyiapkan soal pretest. Silakan untuk lembar pretestnya dibagikan. Ya, perhatikan soal pretest di depan. Ya, silakan nanti untuk perintahnya kamu bisa memilih jawaban yang dianggap kamu paling benar, dan silakan tinggal menulis di lembar jawabnya dengan huruf A, B, C atau D. Ya, silakan simak pertanyaan yang pertama. Nanti sekaligus langsung dijawab ya. Untuk soal pertama, membayar zakat merupakan rukun Islam yang ke A pertama, B ketiga, C kedua, D keempat. Silakan langsung ditulis jawabannya. Untuk soal yang kedua, zakat yang bertujuan untuk membersihkan jiwa adalah zakat A mal, B uang, C harta, benda, D fitrah. Untuk soal yang nomor 3, makanan sehari-hari umat dan masyarakat sekitar adalah nasi. Maka zakat fitrah yang dikeluarkan umat adalah A beras, B roti, C gandum, D kurma. Sambil melihat jawaban yang sudah kamu kerjakan. Soal nomor 1, coba siapa yang berani menjawab? Ya, soalnya dibaca. Membayar zakat merupakan rukun Islam yang ke-3 ya. Membayar zakat merupakan rukun Islam yang ke-3 ya. Kita kasih tepuk tangan buat Desi. Untuk soal yang nomor 2, zakat yang bertujuan untuk membersihkan jiwa adalah zakat fitrah. ya. Zakat yang bertujuan untuk membersihkan jiwa adalah zakat fitrah ya. Terima kasih buat Denu. Kita tepuk tangan. Ya, itu beberapa pembahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, yaitu hubungannya dengan masalah zakat fitrah. Ya. Siapa yang tahu tentang pengertian atau arti dari zakat fitrah? Fitrah adalah membayar harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan orang yang semakin dimayar dalam salah satu. Iya, itu dari pengertian zakat fitrah. Terima kasih buat Mayeta, kita tepuk tangan. Ya, itu zakat fitrah adalah memberikan harta yang kita berikan kepada golongan ya, yang sudah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. Yaitu karena kita akan membahas hari ini kaitannya dengan zakat fitrah, yaitu manfaat zakat fitrah. Coba siapa yang tahu salah satu atau beberapa dari manfaat zakat fitrah? Ya, Aski, apa Aski? Ya, membersihkan sifat fikir dan akhlak yang tercela. Ya, itu jawaban. Terima kasih buat Aski. Siapa lagi yang tahu manfaat zakat fitrah? Ya, tidak. Menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji. Ya, mendidik diri
menjadi sifat yang pemurah dan akhlak yang terpuji. Ya, terima kasih buat Dinda. Itu selanjutnya ada lagi Sebagai apa? ucapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat kekayaan dan diberikan. Ya, itu ya sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat kekayaan yang telah diberikan. Ya, kita hapus tepuk tangan buat semua yang tadi menjawab. Baik ya, Pak Guru akan sampaikan karena kita akan membahas tentang manfaat zakat fitrah dan sedekah. Ya, yang tadi sudah beberapa anak sudah menjawab tentang manfaat zakat fitrah. Pak Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini ya. Atau yang pertama tentang kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu menganalisis ketentuan zakat fitrah, infak dan sedekah. Dan yang kedua mengomunikasikan zakat fitrah, infak dan sedekah. Dan indikator kompetensi dasar yang akan kita kuasai atau yang perlu kamu kuasai yang pertama mendeskripsikan manfaat zakat fitrah, infak dan sedekah. Dan yang kedua mempresentasikan manfaat zakat fitrah, infak dan sedekah. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dan menggali video, mengamati video dan PTT tentang manfaat zakat fitrah, peserta didik mampu mendeskripsikan manfaat zakat fitrah dengan benar. Dan yang kedua, melalui kegiatan diskusi tentang video pembelajaran zakat fitrah, peserta didik mampu mempresentasikan manfaat zakat fitrah dengan penuh percaya diri. Ya, manfaat zakat fitrah kita akan bahas satu-satu ya. Sebelum membahas zakat fitrah lebih lanjut, kita mengingat ya, apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah disebut juga sebagai zakat jiwa atau nafsi. Ya. Kemudian pengertian zakat fitrah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Yaitu pengertian dari zakat fitrah secara istilah atau secara syariat Islam. Kemudian hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim ya, baik itu anak-anak maupun dewasa ya. Kemudian waktu pembayarannya, kapan pembayaran zakat fitrah? Itu waktunya cukup panjang, yaitu dimulai pada saat awal bulan Ramadan hingga takbiratul ihram yang imam pada pelaksanaan sholat Idul Fitri ya. Berarti setelah sholat Idul Fitri kalau kamu membayar zakat fitrah, maka hukumnya sudah bukan zakat fitri lagi, tapi sudah termasuk sedekah biasa ya. Berikut ini tentang pembagian zakat fitrah, ada 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama adalah fakir. Apa itu fakir? Orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memiliki kebutuhan. Nah, kemudian yang kedua miskin. Apa itu miskin? Kemudian yang ketiga adalah amin. Apa itu amin? Orang yang mengumpulkan dan pembagian zakat. Ya, orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Dan yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang masih memahaminya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Dan yang golongan yang kelima adalah riqab atau budak muqaddab, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Dan yang keenam adalah gharim, yaitu orang yang memiliki utang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Dan yang ketujuh fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Yang kedelapan ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Yaitu
beberapa golongan atau asnaf yang berhak untuk menerima zakat fitrah ya. Untuk manfaat zakat fitrah sendiri ya, ada sebuah hadis Nabi yang mengutamakan atau utamanya zakat fitrah adalah membersihkan zakat, membersihkan jiwa. Seperti hadis Nabi, silakan kita bisa membaca bersama. Ya. Kita baca bersama, manfaat utama zakat fitrah adalah membersihkan jiwa seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kita baca bareng ya. Tahun mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakatan fitri itu mu'tadil shalim wa tu'matan bil masakin faman addaha qabla sholati fa hiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da sholati fa hiya sadaqah minas sadaqah. Rawahu Abu Dawud dan Ibnu Majah. Artinya kita baca bareng. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor dan menerima orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, zakatnya diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, hal itu merupakan salah satu dari sedekah. Hadis riwayat Abu dari Ibnu Abbas. Ya, itu hadis yang menjelaskan tentang manfaat utama dari zakat fitrah. Dalam isinya itu, kalau kita memberi zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau setelahnya maka dihukumi sedekah biasa. Ya. Baik, kita langsung ke manfaat dari zakat fitrah secara rinci ya. Yang pertama, manfaat zakat fitrah adalah yang satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana bahwa zakat fitrah merupakan rukun Islam yang ketiga, yaitu membayar zakat. Maka ini merupakan sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan makhluk Allah serta masyarakat. Ya, tujuan kita itu menolong mereka yang lemah ya, agar bisa menjalankan kewajibannya. Dan yang ketiga, membersihkan dari sifat fikir dan akhlak yang tercela. Ya, dengan membayar zakat kita akan dibersihkan dari sifat fikir atau sifat pelit ya, tidak hemat. Kemudian yang berikutnya, mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak yang terpuji. Dengan kita memberi zakat akan menumbuhkan jiwa kita untuk saling mengasihi dengan orang lain dengan memberi ya, sifat pemurah. Untuk yang ketiga, yang keempat, sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kekayaan yang diberikan. Bahwa semua nikmat itu yang memberi siapa? Allah ya. Maka kita wajib bersyukur kepadanya dengan kita membayar zakat ya, terutama pada saat hari raya Idul Fitri. Dan yang selanjutnya, tidak sah. Apa itu tidak sah? Tidak ragu lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi merupakan suatu kewajiban. Ketika kita mengasih sesuatu kepada orang lain, maka yang dikasih harus menunjukkan buktinya dengan apa? Senang. Buktinya dengan memberikan senang atau senyuman atau ucapan terima kasih. Itu sudah wajib ya. Kemudian yang berikutnya, guna menjaga kejahatan yang timbul dari si miskin yang susah ya, karena kadang orang kalau mepet ya, tidak punya apa-apa, maka akan timbul pikiran niat jahat ya, terutama kalau memang tidak punya harta, tidak punya uang. Si miskin itu bisa melakukan hal-hal yang tidak baik, bisa merampok, bisa mencuri dan sebagainya. Maka kalau kita mengasih zakat fitrah bisa
mencegah ya dari si miskin ya tentang kejahatannya. Berikutnya, guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai sesama antara si kaya dan si miskin, menimbulkan kedekatan hubungan ya antara si kaya dan si miskin. Ya. Setelah tadi Pak Guru menjelaskan tentang manfaat zakat fitrah, coba Pak Guru mau bertanya, apakah setiap tahun sekali pada hari Idul Fitri kamu membayar zakat fitrah? Ya, ya. Siapa yang mengasih zakat fitrah? Yang memberikan siapa? Kamu karena masih ditanggung sama orang tua, maka yang membayarkan adalah orang tua. Ya. Kemudian berupa apakah zakat fitrah yang kamu bayarkan? Berupa beras ya, atau makanan pokok. Berapa nominalnya atau jumlahnya? 2,5 kilogram. Kemudian kepada siapakah zakat fitrah diberikan? Pada orang-orang miskin ya, atau yang masuk dalam 8 golongan. Tapi yang lebih utama adalah orang miskin dan fakir ya. Dan yang berikutnya, apa saja manfaat zakat fitrah? Ya tadi sudah disebutkan ada berapa? 8 ya, diantaranya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan yang lainnya. Baik. Berikutnya, Ya, perhatikan dan simak video berikut ini. Siap ya, nanti akan menjadi bahan diskusi kita tentang materi yang akan kita bahas. Simak dan perhatikan video berikut. berikutnya, mari silakan. Hah? Loh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat ah. Alhamdulillah, Nak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamil, Nadia, kalian bagi-bagi bungkusan dan uang apaan? Dodo mau juga dong. Kami sedang membagikan zakat, Do. Tapi maaf ya, Do, kami tidak bisa memberikanmu zakat karena nama kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu, Dodo daftar ya. Bukan itu masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpen ya? Bukan juga, Do. Wah, aku dapat tagihan, asik, dapat tagihan. Paman itu dibagi. Kenapa Dodo yang teman akrab kalian tidak dibagi? Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya, Do. Kenapa Dodo tidak berhak menerimanya? Karena syarat penerima zakat tidak boleh botak dan tidak boleh gendut seperti kamu. Kasihan deh kamu. Loh, ada apa ini? Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan perut gendut? Itu tidak benar, Do. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Ya. Baik, setelah kita tadi menyimak video pembelajarannya, maka akan kita bareng-bareng untuk mendiskusikan tentang materi yang ada dalam video tersebut. Silakan Pak Guru kasih kesempatan untuk masing-masing kelompok untuk menyiapkan pertanyaan. Ya. Sudah siap? Ya. Kita mulai dari kelompok 1. Dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan ke kelompok 4, yaitu bagaimana tata cara zakat fitrah dibayarkan. Ya, kelompok 4 ya. Bagaimana tata cara zakat fitrah dibayarkan? Ya, itu untuk pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 4. Berikutnya untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 mengajukan pertanyaan untuk kelompok 3, yaitu mengapa setiap orang tidak bisa menerima zakat fitrah. Ya. Kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 3, yaitu mengapa setiap orang tidak bisa menerima zakat fitrah? Ya. Jadi silakan untuk kelompok 2 diskusikan bersama dengan satu kelompoknya. Ini untuk kelompok 3. Ya nanti ya. Ya, baik. Setelah beberapa pertanyaan sudah diajukan untuk masing-masing kelompok, baru kasih kesempatan untuk masing-masing kelompok mendiskusikan
bersama dengan teman sekelompoknya materi atau pertanyaan dari kelompok yang lain. Guru kasih kesempatan aku dari sekarang. Diskusikan dulu. Saatnya memburu. Iya, di satu. Ini apa berapa? Ya. Ngomong satu masih apa? Ini. Kan ke depan semua. Mulai. Ya. Baik, setelah tadi kamu berdiskusi dengan teman sebangku, silakan nanti bisa disampaikan di depan tentang hasil diskusi kamu dengan teman ya. Nanti aku persiapkan untuk masing-masing kelompok untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Ya. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu pertanyaan siapakah yang wajib membayar zakat fitrah? Hasil jawaban setiap orang Islam wajib membayar zakat, baik itu laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa. Ya, dimasuki untuk ya, dimasuki untuk kelompok 1, yaitu tentang pertanyaan siapakah yang wajib membayar zakat fitrah. Jawabannya adalah setiap orang Islam wajib membayar zakat fitrah, baik laki-laki maupun perempuan ya, anak-anak maupun dewasa. Itu untuk jawaban dari kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Untuk selanjutnya dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu siapakah orang yang paling afdal dalam memberikan zakat fitrah? Jawaban kami adalah orang-orang yang ikhlas hanya mencari ridho Allah SWT tanpa mengharap imbalan dan pujian dari siapapun. Ya, dari kelompok 2 mendapatkan pertanyaan siapakah orang yang paling afdal dalam memberikan zakat fitrah. Jawaban dari kelompok 2 adalah orang yang ikhlas hanya mencari ridho Allah tanpa mengharap imbalan pujian dari siapapun. Itu untuk jawaban dari kelompok 2. Kita kasih tepuk buat kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu pertanyaan mengapa setiap orang tidak bisa menerima zakat fitrah. Karena penerima zakat fitrah sudah ada ketentuannya dalam syariat Islam, yaitu golongan orang yang berhak menerima ada 8 zakat fitrah, antara lain fakir, miskin, amil, mualaf, gorim, rekab, Fasibilillah Ibnu Sabil. Ya, itu dari kelompok 3 mendapat pertanyaan mengapa setiap orang tidak bisa menerima zakat fitrah. Jawaban dari kelompok 3 adalah karena penerima zakat fitrah sudah ada ketentuannya dalam syariat Islam, yaitu ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu diantaranya fakir, miskin, amir, mu'alaf, gharib, rikob, fisabilillah, ibnu sabil. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Kita akan terus buat kelompok 3. Untuk kelompok yang terakhir, kelompok 4, silakan guru kasih kesempatan. Dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana tata cara zakat fitrah dibayarkan?
Jawaban dari kelompok 4. Zakat fitrah dapat dibayar atau diberikan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah, bisa lewat panitia pengelola zakat fitrah yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Ya. Untuk kelompok 4 mendapatkan pertanyaan yaitu bagaimana tata cara zakat fitrah dibayarkan? Jawaban dari kelompok 4 yaitu zakat fitrah dapat dibayarkan atau diberikan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah atau bisa lewat panitia pengelola zakat fitrah atau amil yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Ya, terima kasih buat kelompok 4. Kita kasih tepuk tangan kelompok 4. Ya, baik. Untuk selanjutnya ada kesimpulan materi hari ini. Aku sudah sampaikan yang pertama adalah zakat fitrah adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib. Waktu pembayaran zakat fitrah yang cukup panjang, mulai dari awal Ramadan hingga terjatuh iqramnya imam pada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian 8 asbab atau golongan yang berhak menerima zakat fitrah antara lain fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, horin, fi sabillah, dan ibnu sabil. Dan manfaat zakat fitrah yang pertama, menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan makhluk Allah serta masyarakat. Dan membersihkan dari sifat fikir dan akhlak yang tercela. Ketiga, mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji. Yang keempat, sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat kekayaan yang diberikan. Yang kelima, tidak sah atau ragu lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban. Berikutnya, guna menjaga kejahatan yang timbul dari si miskin yang susah. Berikutnya, guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta kasih, mencintai sesama antara si kaya dan si miskin. Perbuatan yang dapat menghilangkan pahala dan tidak diterima zakat fitrahnya, ya, kita sudah memberi zakat fitrah tapi pahala kita hilang. Karena apa? Yang pertama, zakat fitrah tidak dikeluarkan pada waktunya, misalnya sesudah melewati hari raya Idul Fitri. Kemudian karena terpaksa, ya. Kemudian yang ketiga karena ria atau sombong. Kemudian yang keempat, memberikan kepada orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah, misalnya diberikan kepada orang kaya, ya, karena orang kaya tidak berhak untuk menerima zakat fitrah. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini tentang manfaat zakat fitrah. Baik, untuk mengevaluasi pelajaran hari ini, Pak Guru sudah mempersiapkan soal post test. Silakan untuk soal post test tersebut dijawab dengan benar, ya. Sudah Pak Guru persiapkan di meja, silakan bisa dibagi untuk masing-masing kelompok. Baik, untuk pengerjaan soal post test silakan kasih identitas, nama, dan nomor absen. Silakan bisa mulai dikerjakan dari sekarang. Silakan untuk masing-masing kelompok untuk mengumpulkan hasil pekerjaan teman kalian. Ya. Ya, bisa.
baik. Setelah kita melaksanakan post test dan sudah kita melakukan pembelajaran hari ini, ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan selanjutnya agar bisa lebih siap lagi, guru minta untuk tetap belajar dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Belajar semangat dan semangat, ya. Kiranya untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk ketua kelas, aku minta untuk memimpin doa. Perhatian teman-teman, setelah kita selesai melaksanakan pacaran, siap. Berdoa mulai. Kelas dapat kembali ke tempat. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya dapat kita ikuti bersama. Sebelum sekian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi